Akhirnya, ulama besar ternama Wahabi Salafi bertaubat. Bagaimana jadinya jika salah satu ulama masyhur dari kalangan aliran Wahabi Salafi Timur Tengah yang selalu gemar menyesatkan, membid'ahkan, serta mengkafirkan amalia umat Islam yang tidak sejalan dengan cara pandangnya, dengan para pengikut fanatik yang tersebar di seluruh penjuru dunia, pada akhirnya bertaubat kembali kepada jalan kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Berikut adalah faktanya. مولاي صل وسلم دائما أبدا. Dilansir dari media ternama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pecihitam.org, Syekh Muqbil Al-Hadi Al-Wadai adalah salah satu ulama yang masyhur di kalangan Wahabi Salafi, yang kealimannya dalam dunia perwahabian tidak bisa diragukan lagi. Tidak hanya masyhur dan vokal dalam mendakwakan paham Wahabi Salafi, Syekh Muqbil termasuk salah satu ulama Wahabi paling keras yang ada di Timur Tengah. Terbukti dari berbagai fatwa dan ceramahnya yang selalu berbeda halawat dengan para ulama Wahabi Salafi dari Arab Saudi. Di samping gemar dalam berdakwah, Syekh Muqbil yang berdomisili di Yaman mempunyai lembaga pendidikan dengan berbagai murid yang tersebar di seluruh penjuru dunia, termasuk dari Indonesia. Di antara tokoh Salafi Wahabi Indonesia yang pernah berguru kepadanya adalah Ustadz Ja'far Umar Talib, pimpinan sekaligus pendiri Laskar Jihad. Syekh Muqbil Al-Hadi Al-Wadai mempunyai seorang murid kesayangan yang sangat alim Al-Allamah yang diakui oleh sejumlah tokoh yang ada di Yaman, yaitu Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah termasuk murid kebanggaan dari Syekh Muqbil yang paling menonjol kecerdasan serta kealimannya daripada murid yang lain. Singkat cerita, setelah melewati proses panjang, murid kesayangan sekaligus kebanggaan dari Syekh Muqbil Al-Hadi Al-Wadai ini akhirnya bertaubat kembali kepada jalan kebenaran, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dilansir dari pecihitam.org, Syekh Abdul Fattah bin Soleh Kudaisi Al-Yafi'i adalah salah satu ulama Yaman. Asalnya beliau adalah murid dari pentolan Wahabi Salafi dunia, Syekh Muqbil Hadi Al-Wadai, tokoh Salafi Wahabi internasional. Kemudian beliau beralih menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengikuti thariqah pada Habib Umar bin Hafiz BSA. Banyak pengikut Salafi Wahabi yang kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah mengadakan tukar pikiran, munadharah bersama dengan beliau. Syekh Abdul Fattah sekarang adalah staf pengajar mata studi Manhajil Fikriyah di Ma'had Darul Mustafa, Tarim, Hadramaut, asuhan Habib Umar bin Hafiz. Syekh Abdul Fattah Al-Yafi adalah ulama muda yang lahir di kota Yafi, Yaman Utara pada tahun 1974. Beliau termasuk ulama muda produktif yang dimiliki oleh Yaman saat ini. Sekitar 50 karya telah ditulis beliau dan ditularkan, baik berupa kitab maupun makalah-makalah yang disampaikan dalam berbagai seminar. Tema-tema yang menjadi fokus kajiannya adalah hal-hal yang diperselisihkan di antara umat Islam, namun sering berujung pada perpecahan disebabkan pemahaman yang kurang holistik, baik dalam ranah fikih maupun akidah. Itulah sebabnya nyaris semua karyanya ditulis dengan menggunakan metode dirosah muqarradah, studi perbandingan, dengan tujuan agar setiap muslim mau meletakkan setiap permasalahan pada tempatnya, memahami argumen pihak yang tidak sependapat, lalu bijak dalam menyikapinya. Beliau juga termasuk sosok yang gigih menyuarakan kerukunan, koeksistensi umat, baik kerukunan antar kelompok dalam tubuh umat Islam maupun kerukunan antar umat beragama. Ada 3 karya yang telah ditulis beliau untuk proyek ini. Dalam hal kerukunan antar pengikut mazhab fikih,
Beliau menulis buku berjudul Dirasa Ta'swiliyah lil Masailil Muta'alliqa Bitamazzuk dalam hal kemesraan antar mazhab akidah. Karyanya yang cukup fenomenal dan menjadi bestseller berjudul Fit Thoriq ilal Ulfa al-Islamiyah, jalan menuju kemesraan umat Islam. Syekh Abdul Fattah berani melakukan hijrah dari dunia kegelapan menuju jalan kebenaran hingga saat ini. Semua itu tidak lepas dari kegigihan beliau dalam mencari kebenaran dengan kecerdasan serta hati yang lapang. Sama seperti halnya para pengikut Wahabi Salafi, Syekh Abdul Fattah pada awalnya menjadi bagian dari aliran Wahabi, tidak lepas dari propaganda dari para dai Wahabi Salafi yang selalu menganggap umat Islam telah jauh dari Al-Quran dan hadis Nabi, serta dipenuhi dengan perbuatan bid'ah dan syirik. Hal semacam ini tentunya sangat menarik minat para umat Islam yang masih awam dengan semangat keislaman yang sangat tinggi, ghirah keislaman yang begitu kuat dalam dirinya. Maka sangat wajar manakala para penganut aliran Wahabi Salafi adalah mereka-mereka yang pengetahuannya masih kategori minim alias awam. Semoga melalui fakta-fakta yang terungkap dari Syekh Abdul Fattah ini, umat Islam dapat terinspirasi, terutama para Wahabi Salafi yang selama ini telah terjerumus ke dalam jurang kesesatan. Semoga hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kita semua. Wallahu a'lam bishawab.